Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Nurul Hidayah dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan nomor NIM 2301020170. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan kebiasaan malas yang terjadi pada anak-anak. Tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka tentu seiring dengan tumbuh kembang atau pergaulannya yang semakin luas, masalah yang mereka hadapi juga semakin kompleks. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan malas pada anak, yaitu yang pertama, kurangnya motivasi. Anak ini tampak kurang termotivasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia seringkali menunda-nunda pekerjaan atau malah menghindari sepenuhnya. Ketika diberikan tugas, dia cenderung menunjukkan sikap malas atau kurang minat untuk melakukannya. Yang kedua, kurangnya konsentrasi. Anak-anak seringkali kesulitan untuk berkonsentrasi. Dia mudah teralihkan oleh hal-hal di sekitarnya. Contohnya seperti ketika anak ini sudah berniat untuk konsen, untuk fokus belajar, fokus memperhatikan guru, fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun di sisi lain ada hal-hal yang membuatnya tertarik sehingga anak ini melupakan semua pekerjaannya. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami materi. Setiap anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa anak mengalami konsep-konsep yang diajarkan di sekolahnya. Yang keempat, kurangnya perencanaan dan pengaturan waktu. Anak-anak sering kali tidak mampu untuk mengatur waktu dengan efektif, sehingga mereka sering terlambat atau tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Mereka juga kurang paham bahwa pentingnya mengatur waktu dengan baik. Ini juga dapat mempengaruhi motivasinya. Yang kelima, performa akademik yang menurun. Akibat dari sikap malas ini, performa akademik anak ini mengalami penurunan. Mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan. Ini juga berdampak negatif pada prestasinya di sekolah. Kemalasan yang terjadi pada anak-anak biasanya tidak bertahan lama. Akan tetapi, saya sebagai orang yang terdidik memiliki rencana ingin menyiapkan atau membimbing mereka bahwasannya kemalasan adalah sesuatu hal yang tidak baik. Mendorong mereka untuk lebih bersemangat, lebih giat belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, dan juga memperhatikan gurunya di sekolah. Maka dari itu, perlu kita membangun komunikasi terbuka. Ajak anak berbicara tentang kemalasannya, dengarkan dengan empati, dan cari tahu apakah ada hal-hal tertentu yang membuat mereka sulit termotivasi. Lalu memberikan dukungan dan dorongan. Untuk mengatasi kebiasaan malas, berikan pujian dan penghargaan ketika mereka berhasil mencapai tujuannya atau melakukan usaha ekstra. Kita juga perlu membuat jadwal atau rutinitas yang baru agar mereka tidak merasa bosan saat di kelas. Bantu mereka untuk membuat jadwal yang teratur dan juga rutin. Yang terakhir, memberikan tantangan yang menarik. Cari cara untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang bagi anak-anak. Misalnya seperti bermain peran atau memberikan proyek-proyek yang menarik. Apa strategi yang efektif untuk mengatasi kecenderungan anak menjadi malas dan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar? Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam belajar di kegiatan sehari-hari. Dengan memahami penyebab perilaku malas, kita dapat mengembangkan strategi dan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas sekolah dan juga
dan juga tanggung jawab lainnya. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan anak. Anak mampu mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, dan juga mencapai hasil yang lebih baik dalam prestasi akademiknya. Yang ketiga, membantu anak untuk mengembangkan keterampilan waktu dan mendisiplinkan diri. Anak dapat belajar, mengatur waktu dengan efektif, dan mengembangkan disiplin diri yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, membangun hubungan yang baik antara orang tua, guru, dan juga anak. Penting untuk melibatkan orang tua dan guru. Dengan kerjasama kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, harmonis, dan memberikan dukungan yang konsisten untuk anak. Manfaat dari permasalahan ini adalah yaitu mempersiapkan anak untuk masa depan. Mengatasi perilaku malas, kita dapat membantu mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Keterampilan seperti motivasi, disiplin diri, manajemen waktu, dan juga ketekunan akan membantu mereka dalam pendidikan, karir, dan juga kehidupan sehari-hari. Dengan memahami permasalahan ini, kita dapat memberikan jangka panjang bagi perkembangan dan kesuksesan anak dalam berbagai aspek kehidupannya. Dari beberapa hasil penelitian yang saya ambil adalah contoh dari penelitian Anna Karsiani tahun 2014, yaitu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat anak menjadi malas, yaitu kurangnya waktu yang tersedia untuk bermain. Lalu kelelahan beraktivitas, misalnya terlalu banyak bermain atau membantu orang tuanya. Ada juga sikap orang tua yang tidak memperhatikan anak dalam belajar, dan juga suasana rumah, misalkan keadaan rumah yang penuh kegaduhan, keadaan rumah yang berantakan, dan juga kondisi udara yang pengap. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita tidak bisa menyalahkan anak kenapa bisa seperti itu. Karena kita belum tahu apa penyebab dari sikap malas ini. Maka dari itu, kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa menerangkan keluh kesahnya, kenapa bisa sulit, dan mengajak anak untuk bersama-sama mencari solusi. Dan juga jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada anak ketika mereka bisa melewati kesulitannya dalam belajar. Mungkin sampai di sini saja pembahasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.